Jadi ketika membasuh muka kita ngaji fikih sebentar, anak-anak semua ini gurunya harus praktek. Prisnur mungkin nanti bisa buat tayangan shooting yang begitu. Jadi ketika wudhu, tangan air sudah di tangan, tempelkan muka, baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi. Tapi itu nggak boleh hanya di mulut, harus di hati. Karena mahalun niyah fil qalbi. Setelah basuh muka masih ada doanya. Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ini anak kecil yang lagi wudu nangis. Allahumma ya Allah, putihkan wajahku ya Allah. Ketika nanti di hari ada muka yang putih, ada muka yang hitam ya Allah. Habis itu lagi nyuci tangan, begini nyuci tangannya. Kalau di keran, bro, kalau wudu anak Risnur, itu kalau di keran itu harusnya jari jemari dulu begini, Bu. Jangan begini, wudu kok begini. Ih, kayak aos. Wudu kok begini ya, nggak boleh. Kan udah ikut penataran. Oh iya, udah ikut penataran. Harus begini, Bu, tangan. Ini pesan ibu-ibu, walaupun bajunya bagus, yang namanya wudu harus sampai siku ya. Fa idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini harus dicuci. Saya nggak bahas tentang fikih. Ini bagian Kiai Mukhlis Nur sama Kiai Ali. Ini bagian fikih. Tapi ketika anak kecil ini wudu nangis, Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisabai yasira ya Allah. Aku minta ya Allah, ketika nanti menerima kitab buku amalku di padang mahsyar ya Allah, dengan tangan kanan ya Allah, kemudian nyuci tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala mi wara'i dhahri ya Allah. Jangan sampai aku menerima kitab amalku nanti di padang mahsyar dengan tangan kiri ya Allah, atau dengan punggungku ya Allah. Ini kakek memperhatikan, habis itu ditowel. Ceng, ayah naon ceng. Kalau bahasa Betawi apa sih? Tong. Ada apa tong lo? Lo nangis kenapa tong? Lo kagak punya uang jajan tong? Lo habis berantem tong? Enggak. Gue kagak ngapa-ngapain gue. Kamu ada apa nangis? Apakah kamu habis berantem? Apakah orang tuamu nggak ngasih duit? Apakah kamu belum makan? Atau kenapa kamu kok wudhu sambil nangis? Aus. Alhamdulillah dapat larutan. Nih tinggal satu saya bawa pulang. Makasih ibu-ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sampai mana ngomongnya ini? Ini saya posisinya. Ketika ditanya kenapa kamu le nang opo kok kowe nangis, cara Kiai Mukhlis Nur ngono. Nang opo le kok dadak nangis le? Wong wudu kok nangis, apa ya ndak duwe duit? Apa ya urung mangan? Gitulah. Kalau Sunda ya ceng aya naon ceng, maneh jurik, entah boga duit, encan dahar atau naon, ente naon. Coba ceritakan ada apa? Gini Syekh, orang tua pak, kakek-kakek. Kira-kira kalau kakek-kakek umurnya berapa tahun? Hah? 70. Orang 40 tahun aja jadi kakek-kakek kok. Ayo, umur 40 sudah punya anak, 20 anaknya nikah. Yang perempuan, ketika perempuan anaknya nikah punya anak, yang umur 40 tahun dipanggil kakek apa bapak? Ya wis 40 tahun ya kakek-kakek. Sama kayak Kusuma ya wis kakek-kakek udah putu. Udah baik, Haji Aswi ya kakek-kakek kalau punya putu. Kalau saya masih mas bujang. Allahumma sholli ala Muhammad.
Iya, ibu-ibu nggak percaya. Emang Pak Sultan masih muda Bu Ibu. Ya, kira-kira 17 tahun lebih lah. Kembali. Oke, ini sebenarnya ngajinya ke serius, tapi ada bercanda. Kamu nangis kenapa? Begini kek, anaknya sambil nangis begini. Saya ini takut masuk neraka. Saya takut masuk neraka. Lah kenapa? Kok kamu takut masuk neraka? Kan kamu masih kecil. Anak kecil nggak punya dosa, nggak punya salah, maka nggak akan masuk neraka. Kamu nggak usah takut. Lah kok anak kecil yang nangis langsung kepalanya noleh melihat kakek-kakek Pak. Bahasa kitabnya, hal anta akil, hal anta ono to panjenengan iku ngakilun wong kang duwe utek. Apakah kakek orang yang punya otak? Apakah kakek orang yang berakal? Apakah kakek orang yang berpikir? Kok kakek sampai ngomong begitu? Itu sampai di otak-otakkan sama anak kecil. Kek, kenapa kakek ngomong begitu? Anak kecil tidak akan masuk ke dalam neraka. Kek, dalam Al-Quran ada ayat kek yang menjelaskan kek semua manusia akan masuk neraka. Kek, ayatnya kayak apa? Langsung anak ini membaca ayat yang tadi dibaca oleh Qori dari RW 012 yang masuk surga sendirian, Pak Ustadz Zainal. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Gini Pak Ustadz Zainal, saya tak Qori kayak beliau, moga-moga suaranya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang baca Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Yang baca Allah mudah-mudahan rizkinya banyak, lancar, barokah. Yang baca Allah utangnya cepat lunas. Yang baca Allah anaknya soleh dan solihah. Yang baca Allah dagangannya lancar. Yang baca Allah mudah-mudahan ditetapkan iman Islam. Yang gak baca Allah malam ini juga matikan saja ya Allah. Siapa tadi yang gak baca Allah? Siapa? Mati itu nanti. Mati kemalesannya. Orang kok suruh baca Allah pelit amat. Siap baca Allah bersama? Siap? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takut modar. Wong baca Allah bedi pelenet ben masuk neraka dengen. Kembali. Anak kecil yang usianya belum 10 tahun apal ayat ini. Ini anak-anak remaja yang bajunya bagus. Apal nggak ayat yang tadi itu? Yang Pak Ustadz Zainal tadi baca, yang Ustadz barusan baca, ada yang apal nggak? Anak-anak Risnul ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal sama Ustadz mau dikasih duit 50.000. Serius? Serius nih. Khusus satu ayat ini ada yang hafal 50.000, cek and recheck kontan. Ustadz juga bawa duit kali. Ayo. Ayo ayat ini. Jangan Kang Aos, itu atasan saya. Ada yang hafal nggak Risnul? Ini ayat ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ceritanya. Apa adik-adik ada yang hafal? Ibu-ibu? Nggak apa-apa lah, 50.000 untuk yang hafal satu ayat. Wow. Iqra'ul Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Orang yang baca Quran nanti akan ditolong oleh Al-Qur'an di hari kiamat. Contoh, Bu, ibu lagi ditanya, Bu, apakah dulu ibu pernah ngambil duit suami tanpa izin? Ngaku aja, Bu. Ya pernah sih Pak Ustadz, nyomot 1 lembar. Yang kedua, Bu, apakah kalau lagi nyuci baju suami, celana suami ada nyelempet 50, 100 ribu atau 20, dibalikin apa enggak, Bu? Malah kalau Ustadz tanya begini Bu. Ini sering saya ulang-ulang. Ini kan ibu-ibu cantik semua nih malam ini nih. Ya amin beneran. Ini dandan cantik untuk suami atau untuk laki-laki lain? Kalau punya ya Allah janda. Baru sekarang aku rasakan menjadi janda, rasanya kesepian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadz ulang nih, ini yang pada punya suami ya. Dandan cantik untuk suami atau untuk laki-laki lain? Kalau ngomong untuk suami, Ustadz tanya, kalau mau tidur dandan cantik begini enggak? Berarti bohong kan? Padahal dalam kitab apa namanya itu? Allahumma sholli ala Muhammad, Ngugut dulu Jain. Ada kalimat begini, Kiai Ali mohon redaksinya kalau kurang pas nanti habis ceramah dibenerin. Di dalam kitab Ngugut dulu Jain ada begini, Bu. Ya juzu lizauji ayadriba zaujatahu litarkiz zinati. Ya juzu wenang. Halo, diem dulu ya. Nanti pulangnya dikasih apa nggak tahu sama panitia. Kalau nggak dikasih ya jangan nangis. Saya ulang. Ya juzu li zauji wenang kanggo bojo lanang apa ayat riba yen tamukul sapa bojo lanang li zaujatihi maring bojo wadone bojo lanang litarki zinati amarga ora gelem dandan. Bahasa Indonesianya tahu belum sih? Ini di sini nggak ada bacaannya ya. Suami boleh memukul istri, mukul Bu, beneran. Kalau istrinya nggak mau dandan. Ini Syekh Nawawi seorang wali. Jadi kalau istri kok nggak pernah dandan, kalau di rumah dandannya hanya untuk kondangan. Dandannya hanya untuk arisan, dandannya hanya untuk pengajian, suaminya boleh memukul. Kamu dandan untuk siapa? Untuk laki-laki lain atau untuk saya? Untuk kamu. Kok kalau mau tidur baunya balsem? Kok kalau mau tidur baunya apa itu? Fresh care? Kalau pas saya cium hidung saya panas. Maka pelajaran untuk ibu, tolong kalau mau dandan yang imbang. Ya untuk suami cantik sebagaimana kalau mau kondangan, pahalanya luar biasa. Nanti malam, besok malam lah praktek. Jam segini ibu dandan cantik. Setelah dandan cantik, deketin suami. Mah, emang malam ini ada maulid, Mah? Nggak ada sih, pingin maulidan sama bapak. Ya, itu pahalanya gede banget itu. Sudah pernah begitu apa belum? Nah, kalau belum, malam ini maulid Nabi itu ada berkahnya namanya. Ilmunya masuk. Karena ridhollah fi ridho zauzi, Allah akan meridhoi istri kalau suaminya ridho. Jadi tolong Ustadz pesen, dandan harus juga di depan suami. Kita kembali ke cerita. Halo anak-anak, diam dulu ya, bentar. Pak Ustadz sebentar lagi. Sebentar lagi itu nggak tahu lah berapa menit.
Ketika anak ini menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, dalam ayat ini disampaikan wahai laki-laki yang beriman, jagalah dirimu. Ai anfusakum wa alikum, dan keluargamu, istri dan anak-anakmu dari sengatan panasnya api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahkan bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Saya ini manusia, kek, kata kakek, tapi kan kamu anak kecil, belum punya dosa. Kek, coba lihat. Kalau ada ibu-ibu mau ngerebus air, mau ngerebus singkong, yang masaknya manual pakai kayu di kampung, Bu. Itu kalau nyalain kayu kecil dulu apa kayu besar dulu? Yang kecil ya, supaya apinya nyala. Ketika nanti yang kecil sudah nyala, kek, baru yang besar ditaruh. Apa artinya? Berarti yang masuk neraka, kita yang kecil-kecil dulu dimasukkan neraka, baru yang besar akan dimasukkan. Makanya saya kalau wudu nangis, akhirnya orang tua tadi tersentuh. Ya Allah, anak kecil seperti ini saja muncul rasa takut kepada Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita orang tua yang sudah banyak dosa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maka dalam kalimat ini khusus orang tua, bagi laki-laki atas nama suami, bagi ibu-ibu atas nama wanita, ibunya anak-anak, kalau sampai hari ini masih belum menjalankan apa yang menjadi anjuran Allah, maka peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya mengingat kalau Nabi bulan lahirnya Maulid, tanggalnya 12 Rabiul Awal, bukan hanya itu, tapi peringatan Maulid tujuannya adalah untuk ngelingaken ki apa? Untuk mengingatkan Muhammad dilahirkan, Nabi dimunculkan, bukan hanya jasmaniahnya, tapi Nabi membawa risalah, tapi Nabi membawa agama, produk yang menyebabkan selamat dunia akhirat. Apa nama produknya? Adalah Dinul Islam.